Di balik krisis ada peluang besar. Di balik masalah ada solusi. Dan kita sebagai pengusaha harus menghadirkan solusi. Jangan tergerus oleh masalah. Nah, kita akan membahas tentang bisnis di masa pandemi. Bagaimana kita bisa menghadirkan solusi untuk banyak orang dan bisnis kita juga bisa melesat. Yang pertama, ketika kita mengalami penurunan bisnis di masa pandemi ini, maka kita harus sadar bahwasanya kita harus introspeksi apa media yang kita gunakan untuk promosi. Jika kita masih menggunakan media offline, maka kemungkinan besar memang penjualan kita akan turun drastis, bahkan bisa terjun payung. Yang kedua yaitu apakah produk kita dibutuhkan oleh market. Karena sekarang market itu lebih selektif. Mereka lebih selektif memilih produk mana yang harus mereka beli, karena ya uang mereka pas-pasan, ada beberapa banyak orang yang di PHK dan mereka hanya membeli yang ia butuhkan. Itu. Yang ketiga yaitu kita harus tahu apakah produk kita itu punya target market yang luas dan mereka membutuhkan produk kita dengan sangat-sangat gitu. Nah, ketika 3 poin ini kita bisa mengetahui, maka insya Allah bisnis kita di masa pandemi tidak akan terjun payung omsetnya. Nah, saya juga pernah berdasarkan pengalaman saya di masa pandemi, saya juga mengalami 2 hal. Yang satu yaitu bisnis omset menurun, yang satu bisnis omset melesat. Karena saya punya 3 bisnis. Yang satu masih stabil. Nah, di bisnis yang omsetnya menurun itu karena apa? Karena dari pertama timingnya itu kurang tepat. Lalu yang kedua, pasar belum membutuhkan sangat-sangat tentang produk yang saya jual. Yang ketiga, yaitu tadi target marketnya belum luas. Dan saya belum bisa merambah ke target market yang tepat. Itulah yang menjadi saran saya, sehingga ketika di masa pandemi omsetnya akan turun. Nah, sedangkan bisnis saya yang melesat ini, yang pertama saya tahu apa goalsnya itu, goals dari bisnis ini apa, sehingga saya mau memperjuangkan bisnis ini. Yang kedua, dari media promosinya juga sudah go digital semua dengan covered selling, soft selling, pokoknya semua strategi selling saya terapkan di situ. Covered selling, no selling kok, terus copywriting dan lain-lain, soft selling. Dan yang ketiga, produk itu sangat dibutuhkan pasar dan mereka sangat-sangat butuh, istilahnya urgent. Nah, dan oleh karena itulah saya bisa melihat mengapa ada beberapa bisnis yang turun, ada beberapa bisnis yang melesat. Nah, jika teman-teman mengalami bisnis yang menurun, saran saya coba lihat dari sisi itu. Dan jika sisi itu bisa dilihat, maka saran saya, jika memang itu nggak bisa diatasi, saran saya ganti produk ke produk yang lebih potensial. Karena ya itulah yang namanya pengusaha, kita harus adaptif. Kita nggak bisa mempertahankan produk kita bila memang tidak diterima pasar dengan baik. Karena apa? Jika kita mempertahankan produk kita dan tidak bisa diterima di pasar dengan baik, maka yang terjadi ialah kita akan mengalami kebangkrutan. Kita sudah produksi banyak banget, tapi yang terjadi pasar tidak mau menerima. Akhirnya stok menumpuk. Nah, maka dari itu, jika teman-teman ingin bisnisnya melesat, perhatikan 3 poin tadi. Nah, jika bisnisnya sudah melesat, maka saran saya, temukan apa goals dari bisnis tersebut, supaya kita bisa terus termotivasi untuk mengembangkan bisnis itu. Kita buat target harian, buat target bulanan, buat target tahunan, bahkan buat target 10 tahun ke depan. Sehingga kita tahu apa goals dari bisnis ini dan kita mau memperjuangkan bisnis ini. Dan yang terakhir saran saya, dalam bisnis yang terpenting adalah kita tahu siapa buyer persona kita. Buyer persona kita adalah karakter market kita. Ketika kita tahu karakter market kita, maka penjualan akan sangat cepat. Tapi ketika kita tidak bisa membaca karakter market kita, ya kita akhirnya asal jualan. Sebagus apapun produk, ketika kita tidak tahu siapa buyer persona kita, ya tidak akan laku.
sejelek apapun produk kita, jika kita tahu target market kita atau buyer persona kita, maka produk kita bisa laris. Inilah yang paling terpenting, yaitu memiliki knowledge tentang buyer persona. Oke ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu salam sukses.